Selamat datang, para pencari kebijaksanaan dan penjelajah dunia tak kasat mata, di saluran kami yang didedikasikan untuk mengungkap tabir misteri alam semesta dan tradisi kuno yang mengikat kita dengan masa lalu. Ada hari-hari tertentu dalam kalender yang memegang kekuatan luar biasa, di mana batas antara dunia kita dan alam gaib menjadi tipis, hampir tak terlihat. Hari ini adalah salah satunya, sebuah hari yang bisa membawa berkah tak terhingga, namun juga menarik konsekuensi mengerikan jika kita lalai atau bahkan berani melanggar aturannya. Bersiaplah untuk menyingkap apa yang tersembunyi. Pada tanggal 23 Oktober, kita memasuki sebuah momen yang oleh para leluhur kita, baik di timur maupun barat, dianggap sebagai hari yang syarat makna. Ia dikenal dengan berbagai nama, hari penjaga, hari pemurnian, atau bahkan hari bisikan arwah. Sebuah tanggal yang terhubung erat dengan siklus alam, pergantian musim, dan denyut nadi kehidupan pedesaan yang menghormati setiap perubahan. Ia bukan sekadar angka dalam kalender, melainkan sebuah gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang energi kosmik dan takdir manusia. Energi hari ini memanggil kita untuk merenung, membersihkan diri, dan berhati-hati dalam setiap langkah. Dalam tradisi Kristen, tanggal 23 Oktober diperingati sebagai Hari Santo Yohanes dari Capistrano, seorang figur agung dari Ordo Fransiskan yang hidup pada abad ke-15. Ia adalah seorang pengkhotbah yang luar biasa, seorang reformis yang gigih, dan seorang pejuang iman yang tak kenal lelah, yang dijuluki prajurit Kristus. Orang-orang zaman dahulu sering memohon kepadanya untuk perlindungan dari kejahatan, kesembuhan dari penyakit, serta kekuatan dalam menghadapi kesulitan hidup, terutama saat mereka merasa terancam oleh kekuatan kegelapan atau kebingungan. Kisahnya yang penuh mukjizat dan keberanian menjadikannya simbol kekuatan spiritual dan ketahanan, sebuah mercusuar harapan di tengah badai kehidupan. Namun, jauh sebelum gereja mengukuhkan hari ini, ada bisikan-bisikan kepercayaan pagan yang lebih kuno, yang mungkin telah meresapi tanggal ini dengan energinya sendiri. Di banyak kebudayaan, periode akhir Oktober adalah masa di mana alam bersiap untuk tidur, dan ini sering dihubungkan dengan dunia roh. Jiwa-jiwa leluhur diyakini lebih dekat, dan kekuatan alam semesta lebih mudah diakses, baik untuk kebaikan maupun keburukan. Jadi, hari ini adalah perpaduan unik antara kesucian religius dan kebijaksanaan mistis purba, sebuah simfoni energi yang membutuhkan kepekaan kita. Mari kita selami kisah hidup Santo Yohanes dari Capistrano, sebuah narasi yang tak kalah memukau dari legenda manapun. Bayangkanlah seorang pemuda bernama Giovanni di Capistrano, lahir di sebuah desa kecil di Italia pada tahun 1886. Ia tumbuh menjadi seorang pengacara yang brilian, cemerlang dalam studi hukumnya di Universitas Perugia. Keterampilan argumennya yang tajam, pemahamannya yang mendalam tentang hukum, dan integritasnya membuatnya diangkat menjadi gubernur Perugia pada usia yang sangat muda. Dunia seolah ada di genggamannya. Kekuasaan, kehormatan, dan prospek masa depan yang cerah terhampar di depannya, menjanjikan kemewahan dan pengaruh tanpa batas. Namun, takdir memiliki rencana lain yang jauh lebih besar. Saat kota Perugia terlibat dalam perang yang brutal, Giovanni tertangkap dan dipenjarakan oleh pasukan yang menyerbu. Dalam kesendirian sel yang dingin, dikelilingi kegelapan dan ketidakpastian, ia mengalami sebuah pencerahan spiritual yang mendalam. Di tengah keputusasaan itu, ia mulai mempertanyakan makna sejati hidupnya, kekosongan di balik semua kemewahan duniawi yang pernah ia kejar. Sebuah visi surgawi yang mengguncang jiwanya mendatangi dirinya. Santo Fransiskus dari Assisi muncul dan memanggilnya untuk meninggalkan segala gemerlap dunia, mengikuti jalan kesederhanaan, pelayanan, dan pengorbanan. Panggilan itu begitu kuat, tak dapat diabaikan. Giovanni tidak ragu. Setelah dibebaskan dari penjara, ia meninggalkan karirnya yang gemilang, melepaskan semua jabatan duniawinya, bahkan membatalkan pernikahannya. Pada usia 30 tahun yang matang, ia bergabung dengan Ordo Fransiskan, mengikrarkan sumpah kemiskinan, kesucian dan ketaatan yang mutlak. Perjalanannya sebagai biarawan Fransiskan sungguh luar biasa. Ia dengan cepat menjadi salah satu murid terkemuka Santo Bernardinus dari Siena, seorang pengkhotbah ulung yang terkenal di seluruh Eropa. Namun, Yohanes sendiri sun melampaui gurunya dalam jangkauan pengaruhnya. Ia menjelajahi seluruh Eropa,
dari Italia yang subur hingga Jerman yang berhutan lebat, dari Polandia yang luas hingga Austria yang megah, menyampaikan khotbah-khotbahnya kepada jutaan orang yang haus akan kebenaran. Bayangkan kerumunan besar, dari para bangsawan yang mengenakan jubah mewah hingga petani yang berlumuran tanah, yang terpukau oleh kata-katanya yang berapi-api, penuh dengan semangat ilahi dan otoritas moral yang tak terbantahkan. Ia berkhotbah dalam bahasa Latin, bahasa kaum terpelajar pada masanya, namun mukjizat sering terjadi. Orang-orang dari berbagai bahasa, tanpa terkecuali, melaporkan dapat memahami setiap katanya seolah-olah Yohanes berbicara dalam bahasa ibu mereka sendiri. Ini adalah bukti kekuatan ilahi yang bekerja melaluinya. Ia dikenal karena fervornya yang tak tergoyahkan dalam memberantas ajaran sesat yang mengancam iman dan mempromosikan devosi yang tulus kepada nama kudus Yesus. Salib yang ia bawa selalu dihiasi dengan monogram IHS, singkatan dari Iesus Hominum Salvator, Yesus Juru Selamat Manusia, sebuah simbol harapan dan perlindungan. Dimanapun ia berkhotbah, ia membawa penyembuhan ajaib bagi orang sakit, rekonsiliasi yang mengharukan bagi mereka yang berseteru, dan kebangkitan spiritual yang mendalam bagi jiwa-jiwa yang letih. Banyak mukjizat dicatat selama hidupnya. Orang buta melihat kembali cahaya, orang lumpuh berjalan dengan tegak, orang sakit parah sembuh secara ajaib. Kehadirannya sendiri diyakini memiliki kekuatan untuk mengusir roh jahat dan membawa perdamaian yang tak terlukiskan. Puncaknya adalah perannya yang legendaris dalam pertempuran Beograd pada tahun 1456. Kerajaan Ottoman yang perkasa, sebuah kekuatan yang tak terkalahkan, mengancam akan menaklukkan seluruh Eropa. Yohanes, pada usia 70 tahun yang renta namun bersemangat membara, memimpin tentara salib yang terdiri dari petani sederhana, pedagang, dan sukarelawan lainnya, yang dipersenjatai bukan dengan pedang baja, melainkan dengan iman yang teguh dan semangat yang menyala-nyala. Ia mengangkat salib tingginya dan menyerukan nama Yesus dengan lantang, memberikan inspirasi dan keberanian yang tak terhingga kepada para prajurit yang putus asa. Kemenangan yang diraih di Beograd, melawan segala kemungkinan, dianggap sebagai mukjizat besar, menyelamatkan Eropa dari invasi Ottoman yang mengerikan. Yohanes dari Capistrano meninggal dunia tak lama setelah kemenangan itu, tepat pada 23 Oktober 1456, seorang pahlawan iman yang sejati, yang mewariskan warisan keberanian dan pengabdian. Informasi tanda-tanda takdir. Bisikan alam semesta. Di hari yang penuh energi ini, alam semesta berbicara melalui tanda-tanda, melalui bisikan yang seringkali kita abaikan. Perhatikanlah sekelilingmu, karena setiap detail kecil bisa menjadi petunjuk penting dari takdir yang menunggu. 1. Pertanda rakyat. Bisikan dari alam dan rumah. Angin berhembus dari arah timur yang tenang, namun terus-menerus. Ini adalah pertanda sangat baik untuk kelimpahan dan kesuburan di musim mendatang. Jika Anda seorang petani, ini menjanjikan panen raya. Bagi pebisnis, ini menunjukkan bahwa kerja keras Anda akan membuahkan hasil yang berlimpah, asalkan Anda terus tekun dan sabar dalam menabur benih-benih usaha Anda. Namun, jika angin bertiup kencang dan tidak menentu, dengan suara melolong, itu bisa menjadi peringatan akan masa-masa sulit, konflik yang akan datang, atau bahkan pergeseran energi yang tidak menguntungkan. Langit pagi yang cerah, namun mendung perlahan berkumpul di sore hari. Jangan panik dengan mendung, ini melambangkan perlindungan ilahi. Jika Anda memulai sesuatu yang penting pada pagi hari yang cerah, awal yang baik menjanjikan kesuksesan. Dan mendung di sore hari berarti ada kekuatan tak terlihat yang akan melindungi Anda dari rintangan tak terduga yang mungkin muncul di kemudian hari. Namun, jika langit gelap dan murung sepanjang hari, itu bisa menjadi tanda bahwa energi negatif sedang bergentayangan, mencoba merayap masuk ke dalam hidup Anda. Hewan-hewan peliharaan terlihat gelisah, bersembunyi, atau mengeluarkan suara aneh. Hewan memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap energi halus. Ini adalah indikasi bahwa ada kehadiran yang tidak kasat mata, baik positif maupun negatif, yang sedang bergerak di sekitar rumah Anda. Jangan diabaikan, ini bisa menjadi tanda untuk membersihkan energi rumah atau melakukan doa perlindungan. Jika hewan peliharaan Anda sangat tenang, damai, dan menunjukkan kasih sayang yang berlebih, itu pertanda rumah Anda dipenuhi energi positif dan keberuntungan. Menemukan laba-laba membuat sarang yang rapi di dalam rumah, terutama di sudut-sudut yang jarang terlihat.
Jangan pernah membunuh laba-laba ini. Mereka adalah pembawa keberuntungan dan simbol kerja keras yang akan segera membuahkan hasil. Mereka menarik rezeki dan kemakmuran ke dalam rumah Anda. Jaring mereka adalah jaring penangkap berkah. Jika Anda melihat sarang laba-laba yang sudah rusak atau terbengkalai, itu bisa berarti ada celah dalam perlindungan rumah Anda, atau ada peluang yang terbuang sia-sia. Air hujan yang turun dengan intensitas sedang di siang hari, seolah membasahi bumi dengan lembut. Dianggap sebagai air berkah yang membawa pemurnian dan kesuburan. Jika Anda mengumpulkan air hujan ini dan menggunakannya untuk menyiram tanaman, tanaman Anda diyakini akan tumbuh subur dan membawa hasil melimpah. Jika Anda mencuci muka dengannya, diyakini akan membersihkan aura negatif, mencerahkan kulit, dan menghadirkan kedamaian batin. Tiba-tiba menemukan uang logam di jalan tanpa Anda mencarinya. Ini bukan sekadar kebetulan yang sepele. Ini adalah tanda bahwa rezeki akan datang dari arah yang tak terduga, sebuah hadiah dari semesta. Ambil uang logam itu dan simpanlah sebagai jimat keberuntungan yang akan menarik lebih banyak lagi, atau berikan kepada yang membutuhkan untuk melipat gandakan berkahnya secara karmik. Namun, jika Anda sengaja mengabaikannya, Anda mungkin telah melewatkan kesempatan emas yang tak akan datang dua kali. Sebuah kunci atau benda penting terjatuh dari tangan tanpa sebab yang jelas, seolah ditarik kekuatan tak terlihat. Ini adalah pertanda peringatan yang kuat. Kunci melambangkan akses, kesempatan, dan rahasia. Kehilangan kendali atas kunci bisa berarti akan ada hal-hal penting yang terungkap, atau peluang besar yang terlepas dari genggaman Anda. Berhati-hatilah dalam membuat keputusan hari ini, karena ada hal-hal yang tidak Anda lihat sedang bergerak. Burung kecil masuk ke dalam rumah melalui jendela atau pintu yang terbuka, dan kemudian keluar lagi dengan tenang, seolah menyampaikan pesan. Burung sering dianggap sebagai pembawa pesan dari alam lain, dari dunia roh atau leluhur. Masuknya burung menandakan pesan penting akan datang, atau seorang tamu tak terduga yang akan membawa perubahan. Jika burung itu betah berlama-lama, berkicau riang, itu bisa menjadi tanda berkah dan kebahagiaan yang akan menetap di rumah Anda. 2. Mimpi dalam malam suci, jendela menuju alam bawah sadar. Malam menjelang tanggal 23 Oktober adalah waktu di mana alam bawah sadar kita berkomunikasi dengan lebih jelas, di mana tabir antara dunia nyata dan spiritual menipis. Mimpi-mimpi pada malam ini seringkali membawa pesan penting tentang masa depan, petunjuk untuk mengatasi masalah, atau refleksi mendalam tentang diri Anda. Mimpi tentang air yang jernih, tenang, dan mengalir lembut. Ini adalah simbol pemurnian total dan awal yang baru yang menjanjikan. Jika Anda melihat diri Anda mandi, berenang, atau sekadar menyentuh air jernih, itu pertanda Anda sedang melepaskan beban masa lalu, membersihkan karma, dan siap menerima keberuntungan yang mengalir tanpa henti. Jika airnya keruh atau berlumpur, itu bisa mengindikasikan emosi yang belum terselesaikan, konflik internal, atau hambatan yang perlu Anda bersihkan dari dalam diri. Mimpi tentang hewan-hewan liar yang tenang, jinak, atau bahkan bersahabat dengan Anda. Hewan adalah perwakilan insting, kekuatan primal, dan panduan spiritual. Melihat hewan liar yang tenang berarti Anda telah menemukan kedamaian dalam diri Anda, atau Anda akan mendapatkan panduan spiritual yang tak terduga dari dunia lain. Mereka adalah pembawa pesan kebijaksanaan. Jika hewan tersebut agresif, mengejar, atau menyerang, mungkin ada ketakutan, konflik internal, atau ancaman eksternal yang perlu Anda hadapi dengan keberanian. Mimpi kehilangan sesuatu yang sangat berharga dan kemudian menemukannya kembali setelah pencarian yang panjang. Ini melambangkan kekhawatiran tersembunyi tentang kerugian, namun juga janji pemulihan yang pasti. Anda mungkin akan menghadapi tantangan, kehilangan, atau kebingungan dalam hidup. Tetapi pada akhirnya akan menemukan solusi dan mendapatkan kembali apa yang hilang, baik itu materi, kebahagiaan, atau bahkan bagian dari diri Anda yang sempat hilang. Mimpi terbang bebas di angkasa, melayang di atas awan tanpa beban. Ini adalah simbol kebebasan, ambisi yang tak terbatas, dan pencapaian tujuan yang tinggi. Anda merasa tidak terbebani oleh masalah duniawi dan siap untuk meraih impian Anda yang paling mulia. Namun, jika Anda terbang dengan susah payah, merasa berat, atau jatuh dari ketinggian, itu bisa berarti ada hambatan besar yang perlu Anda atasi untuk mencapai kebebasan sejati, atau Anda terlalu membebani diri dengan ekspektasi. Mimpi berada di tempat yang gelap, tersembunyi, atau labirin yang membingungkan. Ini menunjukkan bahwa ada aspek dari diri Anda atau situasi dalam hidup Anda yang belum terungkap, masih misterius.
Atau perlu diperhatikan dengan seksama? Mungkin ada rahasia yang tersembunyi, baik dari orang lain maupun dari diri sendiri. Ini adalah undangan untuk melakukan introspeksi mendalam, menggali ke dalam kegelapan, untuk menemukan cahaya kebenaran yang tersembunyi. 3. Mereka yang lahir di bawah bintang hari ini, penjaga jiwa dan pemimpin alami. Mereka yang lahir pada tanggal 23 Oktober diberkahi dengan karakteristik unik, seolah membawa sebagian dari energi istimewa hari ini. Mereka adalah individu yang memiliki ketahanan mental dan spiritual yang luar biasa. Seperti Santo Yohanes dari Capistrano, mereka memiliki semangat juang yang membara dan kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Mereka tidak mudah menyerah di hadapan kesulitan. Sebaliknya, mereka bangkit lebih kuat dan seringkali menjadi pilar kekuatan serta inspirasi bagi orang lain. Mereka adalah batu karang yang kokoh, intuisi tajam dan bijaksana secara alamiah. Mereka memiliki kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan sekitar dan seringkali dapat merasakan apa yang tidak terucapkan, menangkap vibrasi yang tak terlihat. Intuisi mereka seringkali menjadi panduan yang akurat dan tak terbantahkan dalam mengambil keputusan penting, membimbing mereka melewati kerumitan hidup. Pemimpin alami dan pelindung yang setia. Mereka memiliki karisma alami dan kemampuan untuk mengumpulkan orang di sekitar mereka. Mereka adalah pelindung yang berani bagi orang-orang yang mereka sayangi, selalu siap membela kebenaran dan keadilan, bahkan dengan risiko pribadi. Mereka memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, teguh pendirian, bahkan keras kepala dalam keyakinan. Keinginan mereka yang kuat untuk kebenaran dan keadilan bisa membuat mereka sangat gigih, terkadang hingga terlihat kaku atau dogmatis dalam pandangan mereka. Mereka sulit diyakinkan jika tidak ada bukti yang kuat atau argumen yang logis dan meyakinkan, membuat mereka tampak keras kepala bagi sebagian orang. Pencari makna yang mendalam dan kebenaran universal. Mereka tidak pernah puas dengan hal-hal yang dangkal atau penjelasan yang permukaan. Mereka selalu mencari makna yang lebih dalam hidup, tertarik pada filsafat, spiritualitas, misteri alam semesta, dan pengetahuan esoteris. Jiwa mereka mendambakan pemahaman yang utuh, dapat menarik perhatian dan memiliki aura magnetis. Mereka sering menjadi pusat perhatian tanpa sengaja, hanya dengan kehadiran mereka. Kehadiran mereka terasa kuat, dan kata-kata mereka memiliki bobot, menarik orang lain untuk mendengarkan dan mengikuti. Mereka memiliki daya tarik yang tak terbantahkan, cenderung menjadi tokoh yang berpengaruh dan berdampak. Baik dalam skala kecil di komunitas mereka atau dalam skala yang lebih besar di panggung dunia, mereka cenderung meninggalkan jejak yang dalam dan mempengaruhi banyak orang dengan ide-ide, tindakan, atau warisan mereka. Hidup mereka dirancang untuk membuat perbedaan. 4. Hari nama, berkah dari nama yang suci. Bagi mereka yang merayakan hari nama atau memiliki nama yang dihormati pada tanggal 23 Oktober, hari ini membawa berkah khusus dan energi pelindung. Ini adalah waktu untuk merayakan identitas spiritual Anda. Yohanes, John. Nama ini berasal dari bahasa Ibrani Yohanan, yang secara harfiah berarti Yahweh berbelas kasih atau Tuhan itu rahmat. Mereka yang bernama Yohanes seringkali diberkahi dengan sifat yang penuh belas kasih, memiliki kekuatan moral yang tak tergoyahkan, dan kecerdasan yang tajam. Mereka adalah individu yang setia, dapat dipercaya, dan seringkali memiliki bakat alami dalam kepemimpinan, pengajaran, atau bimbingan spiritual. Kehidupan mereka seringkali menjadi inspirasi bagi orang lain, dan mereka memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan dengan keberanian, keyakinan, dan rahmat ilahi. Capistrano. Nama yang langsung merujuk pada Santo Yohanes dari Capistrano, yang melambangkan semangat juang yang gigih, dedikasi terhadap kebenaran yang tak kompromi, dan keberanian luar biasa dalam menghadapi rintangan, bahkan yang paling berat sekalipun. Teresa. Meskipun tidak langsung terkait dengan Santo Yohanes, nama-nama yang berhubungan dengan spiritualitas, pengorbanan, dan pencarian makna juga dirayakan pada hari-hari suci. Teresia seringkali berarti pemburu, melambangkan semangat pencarian yang tak kenal lelah akan kebenaran dan pencerahan. Rini. Nama populer di Indonesia yang berarti kecil atau berharga, melambangkan kerendahan hati, namun memiliki nilai yang tak ternilai di mata Tuhan dan sesama. Agnes.
Berasal dari bahasa Yunani yang berarti murni atau suci, melambangkan kemurnian jiwa, keteguhan hati, dan integritas moral yang tinggi, sebuah sifat yang sangat dihormati di hari ini. Tradisi dan ritual menyelaraskan diri dengan energi suci hari ini. Untuk menghormati energi hari ini dan menarik berkah, para leluhur kita telah mengajarkan berbagai tradisi dan ritual yang mendalam. Lakukanlah dengan hati yang tulus, niat yang murni, dan penuh penghormatan, karena kekuatan ada pada keyakinan Anda. Fatu, ritual pembersihan aura diri, self-aura cleansing ritual. Tujuan: membersihkan energi negatif yang menempel pada aura, memurnikan jiwa dari beban masa lalu, dan membuka jalan bagi keberuntungan serta kedamaian batin. Ini adalah cara ampuh untuk melepaskan beban emosional dan spiritual yang mungkin tanpa sadar Anda bawa. Apa yang dibutuhkan? 7 jenis bunga yang berbeda, misalnya melati, mawar merah, kenanga, kamboja, sedap malam, kantil, mawar putih, dikenal sebagai kembang 7 rupa. Setiap bunga memiliki vibrasi dan makna penyembuhan yang unik. Garam kasar, garam laut, sekitar 2 sendok makan penuh. Garam adalah pembersih energi alami yang kuat. Air bersih, secukupnya untuk mandi. Air adalah simbol kehidupan dan pemurnian. Bejana atau ember bersih. Pakaian bersih berwarna terang untuk dipakai setelah mandi, melambangkan awal yang baru. Kapan dan bagaimana melakukan? Ritual ini paling baik dilakukan saat matahari terbit, saat energi baru dimulai, atau matahari terbenam saat energi negatif dilepaskan, ketika energi alam berada pada puncaknya, dan tabir antara dunia menjadi tipis. Campurkan ke-7 jenis bunga ke dalam bejana berisi air bersih, tambahkan garam kasar, biarkan meresap selama beberapa menit, biarkan energi bunga dan garam menyatu dengan air. Mandilah seperti biasa dengan sabun dan sampo terlebih dahulu untuk membersihkan kotoran fisik. Ini adalah pembersihan awal. Setelah itu, guyurkan air bunga yang telah dicampur garam ke seluruh tubuh Anda, mulai dari puncak kepala hingga ujung kaki. Saat melakukannya, pejamkan mata Anda dan bayangkan semua energi negatif, kekhawatiran, kesedihan, dan kemalangan luruh bersama air mengalir menjauh dari Anda. Visualisasikan diri Anda diselimuti cahaya putih keemasan yang bersih dan murni, memancarkan kedamaian. Biarkan air bunga mengering sendiri di tubuh Anda. Jangan langsung dilap dengan handuk, agar energi penyembuhan dan pemurniannya meresap sempurna ke dalam kulit dan aura Anda. Setelah tubuh kering, kenakan pakaian bersih yang berwarna terang, sebagai simbol kesucian dan awal yang baru dalam hidup Anda. Teks, niat, doa dapat diucapkan dalam hati atau lisan. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, dengan air dan bunga ini, hamba membersihkan diri dari segala kekotoran lahir dan batin, dari segala beban dan kutukan. Semoga segala energi negatif menjauh, dan keberuntungan, kesehatan, serta kedamaian senantiasa menyertai hamba, kini dan selamanya. Amin. Apa yang dilakukan setelahnya? Duduklah dengan tenang dan bermeditasi sejenak. Rasakan sensasi ringan dan bersih pada tubuh dan pikiran Anda. Biarkan energi positif menetap. Hindari percakapan yang negatif, gosip, atau aktivitas yang memicu emosi selama beberapa jam setelah ritual untuk menjaga energi positif yang baru saja Anda peroleh agar tidak terkontaminasi lagi. Fokuslah pada kedamaian. 2. Ritual perlindungan rumah dari energi negatif. Home Protection Ritual. Tujuan: melindungi rumah dan seluruh penghuninya dari gangguan roh jahat, energi negatif, sihir hitam, dan niat buruk orang lain yang ingin mencelakai Anda. Ini menciptakan perisai spiritual yang tak terlihat di sekitar tempat tinggal Anda, menjadikannya benteng kedamaian. Apa yang dibutuhkan? Garam kasar, garam laut, secukupnya. Ingat, garam adalah penarik dan penyerap energi yang kuat. Bawang putih utuh, 3 siung besar. Bawang putih secara tradisional digunakan untuk mengusir entitas jahat. Lada hitam butiran, beberapa butir. Lada hitam adalah penghalau energi negatif. Daun sirih, 7 lembar segar. Sirih dikenal memiliki kekuatan pembersih dan penolak bala. Air suci, jika ada dari tempat ibadah, atau air yang telah didoakan dengan tulus. Air yang diberkati membawa vibrasi perlindungan.
Lilin putih, 1 batang. Lilin melambangkan cahaya, harapan, dan perlindungan. Kapan dan bagaimana melakukan? Lakukan ritual ini di malam hari setelah matahari terbenam, saat energi kegelapan mulai bergentayangan dan batas antara dunia menipis. Nyalakan lilin putih di tengah rumah Anda atau di ruang tamu utama. Fokuskan niat Anda pada perlindungan mutlak bagi seluruh rumah dan isinya. Biarkan cahaya lilin menerangi setiap sudut. Ambil garam kasar, taburkan sedikit di setiap ambang pintu dan jendela rumah Anda dari bagian dalam, sambil mengucapkan doa perlindungan. Garam diyakini dapat menyerap dan menetralisir energi negatif yang mencoba masuk. Letakkan 1 siung bawang putih di setiap sudut kamar utama dan ruang tamu. Bawang putih secara tradisional digunakan untuk mengusir roh jahat dan makhluk halus yang tidak diinginkan, menciptakan zona aman. Letakkan beberapa butir lada hitam di bawah keset pintu masuk utama. Lada hitam diyakini dapat menghalau niat buruk dari luar dan energi negatif yang dibawa oleh tamu tak diundang. Letakkan 1 lembar daun sirih di setiap sudut rumah bagian dalam, misalnya sudut kamar tidur, dapur, kamar mandi. Sirih diyakini memiliki kekuatan pembersih dan penolak bala, membersihkan energi stagnan. Percikkan air suci atau air doa ke seluruh penjuru rumah, terutama di area yang terasa berat atau kurang nyaman, sambil memohon perlindungan dari Tuhan atau kekuatan positif yang Anda yakini. Percikan air ini memberkati ruang. Teks, niat doa, dapat diucapkan dalam hati atau lisan. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih, hamba memohon perlindungan yang sempurna bagi rumah ini dan seluruh penghuninya. Jauhkanlah kami dari segala kejahatan, bahaya, energi negatif, dan niat buruk. Semoga kedamaian, keberkahan, dan cahaya senantiasa mengisi tempat ini. Amin. Apa yang dilakukan? Setelahnya, biarkan lilin menyala sampai habis dengan pengawasan penuh, agar apinya dapat menyempurnakan ritual. Pastikan aman dari jangkauan anak-anak atau benda mudah terbakar. Garam, bawang putih, lada hitam, dan sirih dapat dibiarkan di tempatnya selama 24 jam. Setelah itu, kumpulkan semua bahan tersebut dengan sarung tangan dan buang ke tempat yang jauh dari rumah, misalnya di sungai yang mengalir atau kubur di tanah yang lapang. Jangan biarkan di dalam rumah lebih dari 1 hari, karena mereka telah menyerap energi negatif. 3. Ritual doa persembahan untuk kelancaran rezeki dan kemakmuran. Ritual offering for prosperity. Tujuan: memohon kelancaran rezeki, kemakmuran dalam segala usaha, dan keberkahan dalam kehidupan, serta sebagai bentuk rasa syukur yang tulus kepada alam semesta dan Tuhan atas segala nikmat. Ini adalah tindakan memberi untuk menerima. Apa yang dibutuhkan? Dadei, pawi, sedikit nasi kuning atau nasi putih hangat, sebagai simbol kehidupan dan rezeki. Buah-buahan segar, misalnya pisang, jeruk, apel. Jumlah ganjil lebih disarankan, melambangkan kelimpahan dan kesuburan. Air putih bening dalam gelas kecil, simbol kemurnian dan aliran kehidupan. Dupa atau kemenyan, 1 batang. Asapnya diyakini sebagai media penghubung dengan alam spiritual. Piring kecil atau nampan bersih sebagai wadah persembahan yang suci. Kapan dan bagaimana melakukan? Ritual ini bisa dilakukan di pagi hari, setelah sarapan, saat energi sedang segar, atau di sore hari menjelang petang, saat energi transisi mempermudah komunikasi spiritual. Siapkan piring bersih, letakkan nasi, buah-buahan, dan segelas air putih di atasnya dengan rapi dan hormat. Nyalakan dupa atau kemenyan, biarkan asapnya menyebar dengan lembut, membawa niat dan doa Anda ke alam atas. Asap ini membersihkan dan menguduskan ruang. Tempatkan persembahan ini di sudut rumah yang tenang, bersih, dan jarang dijamah, atau di altar pribadi Anda jika ada. Ini adalah tempat suci sementara. Duduklah dengan tenang di depan persembahan, pejamkan mata, dan fokuskan niat Anda pada kelancaran rezeki dan rasa syukur. Rasakan energi positif mengalir ke dalam diri Anda. Ucapkan doa atau mantra Anda dengan tulus, memohon kelancaran rezeki, kesehatan, dan kemakmuran bagi diri sendiri, keluarga, dan semua makhluk hidup. Ucapkan juga rasa syukur yang mendalam atas segala berkah yang telah diterima, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Teks niat doa dapat diucapkan dalam hati atau lisan. Oh penguasa alam semesta,
Hamba persembahkan ini sebagai wujud syukur dan permohonan tulus. Berkahilah usaha kami, lancarkanlah rezeki kami dari segala penjuru, dan lindungilah keluarga kami dari segala kekurangan dan kemiskinan. Semoga kemakmuran, kebahagiaan, dan kedamaian selalu menyertai setiap langkah kami. Amin. Apa yang dilakukan setelahnya? Biarkan persembahan ini selama beberapa jam, sekitar 3 atau 6 jam. Biarkan energinya bekerja dan terhubung dengan alam spiritual. Setelah itu, nasi dan buah-buahan dapat dimakan bersama keluarga sebagai simbol berbagi berkah dan menyerap energi positif, atau diserahkan kepada alam, misalnya diletakkan di bawah pohon yang rindang, atau dihanyutkan di sungai, sebagai bentuk sedekah kepada makhluk lain. Air putih dapat diminum sebagai air berkah. Tradisi kuliner hari ini, makanan sebagai jembatan spiritual. Pada hari yang istimewa ini, makanan bukan sekadar pengisi perut, melainkan sarana untuk memperkuat ikatan keluarga, memohon berkah, dan menjaga keseimbangan energi dalam diri dan lingkungan. Setiap hidangan memiliki makna tersendiri. Nasi kuning. Di banyak daerah di Indonesia, nasi kuning adalah simbol keberuntungan, kemakmuran, dan syukuran yang mendalam. Warna kuning berasal dari kunyit, yang diyakini memiliki kekuatan penolak bala, pembersih energi negatif, dan penarik rezeki. Menikmati nasi kuning pada hari ini, terutama jika dimasak dengan hati-hati dan disajikan dengan lauk pauk sederhana, diyakini akan menarik rezeki, kebahagiaan, dan perlindungan. Seringkali disajikan dengan ingkung ayam, ayam utuh, sebagai simbol kesempurnaan, kelengkapan, dan kemakmuran yang utuh. Bubur kacang hijau. Simbol kesederhanaan, kesehatan, dan keharmonisan. Bubur kacang hijau yang manis dan hangat melambangkan keharmonisan dalam keluarga, ketenangan batin, dan kelancaran hidup. Mengonsumsinya diyakini membawa energi positif, meningkatkan kesehatan, dan menenangkan jiwa di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh tekanan. Ini juga sering dibagikan kepada tetangga atau mereka yang membutuhkan sebagai bentuk sedekah, melipat gandakan berkah. Makanan berwarna putih. Makanan yang didominasi warna putih seperti nasi putih murni, tahu, tempe, atau bubur sumsum melambangkan kesucian, kemurnian, dan kejujuran. Mengonsumsi makanan-makanan ini dianggap sebagai cara untuk menjaga tubuh dan jiwa tetap bersih dari pengaruh negatif, membersihkan aura, dan memperkuat spiritualitas seseorang. Mereka adalah pengingat akan kesederhanaan dan kemurnian tujuan. Berbagi makanan. Lebih dari jenis makanannya, tradisi berbagi makanan adalah hal yang paling penting dan esensial pada hari ini. Memberi makanan yang dimasak dengan cinta kepada tetangga, kerabat, atau mereka yang membutuhkan, terutama yang kurang mampu, pada hari ini diyakini akan melipat gandakan berkah, membersihkan karma buruk, dan membuka pintu rezeki yang tak terduga. Tindakan berbagi menciptakan aliran energi positif yang akan kembali kepada Anda berlipat ganda, sebuah lingkaran kebaikan yang tak terputus. Larangan keras hari ini, jangan berani melanggar batas. Pada hari yang penuh energi dan sensitivitas ini, ada beberapa pantangan yang harus dihindari dengan segala cara. Melanggarnya, menurut kepercayaan kuno yang masih diyakini banyak orang, dapat menarik nasib buruk, kemalangan, atau bahkan mengundang entitas yang tidak diinginkan dan kekuatan gelap. Jangan pernah menyepelekannya, karena konsekuensi bisa jauh lebih berat dari yang Anda bayangkan. 1. Jangan berkata kasar, bergosip, atau menyebarkan fitnah. Penyebab mistik. Kata-kata memiliki kekuatan penciptaan dan kehancuran. Pada hari ini, vibrasi kata-kata negatif akan lebih mudah menarik energi buruk, roh jahat, dan entitas pengganggu yang mencari kesempatan untuk merusak harmoni dan mengganggu ketenangan Anda. Gosip dan fitnah tidak hanya merusak hubungan antar manusia, tetapi juga menciptakan resonansi energi yang rendah dan menarik vibrasi negatif ke dalam lingkungan Anda. Konsekuensi. Selain merusak reputasi dan hubungan sosial Anda dengan orang lain, Anda diyakini akan menarik karma buruk yang berat, masalah dalam komunikasi, dan bahkan dapat mengalami sakit tenggorokan, gangguan pada mulut, atau kesulitan dalam berbicara. Rumah Anda bisa terasa panas, tidak nyaman, dan dipenuhi aura pertengkaran yang sulit hilang. 2. Dilarang menyapu rumah setelah matahari terbenam. Penyebab mistik. Menyapu adalah tindakan membersihkan, tetapi waktu adalah segalanya.
Pada malam hari diyakini bahwa rezeki, keberuntungan dan berkah yang baru saja masuk ke rumah akan tersapu keluar bersama kotoran, seolah Anda mengusir mereka. Selain itu, energi pada malam hari lebih pekat dan sensitif terhadap gangguan, dan tindakan menyapu bisa membangunkan entitas yang tidak diinginkan. Konsekuensi: keluarga bisa mengalami kesulitan finansial yang tak terduga, rezeki menjadi seret, atau bahkan kehilangan barang berharga yang vital. Anda mungkin merasa ada keberuntungan yang melayang begitu saja dari genggaman Anda, tanpa bisa dijelaskan alasannya. 3. Jangan membiarkan pintu dan jendela terbuka lebar di malam hari. Penyebab mistik. Saat malam tiba, batas antara dunia manusia dan alam gaib menipis, menjadi sangat tipis. Pintu dan jendela yang terbuka lebar diyakini menjadi celah, sebuah gerbang terbuka bagi roh-roh penasaran, entitas negatif, atau bahkan makhluk jahat untuk masuk ke dalam rumah Anda dan mengganggu ketenangan serta kedamaian penghuninya. Konsekuensi: Anda atau anggota keluarga dapat mengalami mimpi buruk yang mengerikan, gangguan tidur yang parah, perasaan gelisah yang tak beralasan, atau bahkan penampakan atau suara-suara aneh yang sulit dijelaskan di dalam rumah. Kesehatan bisa terganggu tanpa sebab yang jelas, seolah ada energi yang menguras vitalitas. 4. Hindari memulai proyek baru atau membuat keputusan besar yang mengubah hidup. Penyebab mistik. Energi hari ini sangat kuat dan seringkali tidak stabil untuk memulai sesuatu yang bersifat jangka panjang atau vital. Ada banyak kekuatan yang bekerja di balik layar, kekuatan yang tidak terlihat dan sulit diprediksi, dan membuat keputusan penting tanpa refleksi mendalam dapat menghasilkan hasil yang tidak terduga, merugikan, atau bahkan bencana. Konsekuensi: proyek baru Anda mungkin akan menghadapi banyak rintangan yang tak terduga, tertunda tanpa alasan jelas, atau bahkan gagal total. Keputusan penting yang diambil tergesa-gesa dapat membawa penyesalan yang mendalam di kemudian hari, merugikan finansial, atau merusak hubungan pribadi yang penting. 5. Jangan meminjamkan atau meminjam uang dalam bentuk apapun. Penyebab mistik. Uang adalah energi yang mengalir. Aktivitas meminjam atau meminjamkan uang pada hari ini diyakini akan mengganggu aliran rezeki Anda atau orang yang Anda pinjami secara karmik. Ini bisa menciptakan ikatan energi yang sulit dilepaskan, membuat kedua belah pihak mengalami stagnasi finansial, atau bahkan kerugian yang berkelanjutan. Konsekuensi: Anda mungkin akan kesulitan menagih utang yang diberikan, atau jika Anda meminjam, akan sulit melunasi kewajiban tersebut. Aliran keuangan Anda bisa terhambat, bahkan menarik kemiskinan atau kesulitan ekonomi yang berkepanjangan. 6. Jangan memotong kuku atau rambut setelah matahari terbenam. Penyebab mistik. Kuku dan rambut dianggap sebagai bagian dari tubuh yang memiliki koneksi energi yang kuat dengan diri kita, melambangkan vitalitas dan perlindungan. Memotongnya di malam hari diyakini dapat melemahkan aura pelindung Anda, membuat Anda lebih rentan terhadap serangan energi negatif, sihir hitam, atau penyakit yang tidak biasa. Konsekuensi: Anda mungkin merasa lebih mudah sakit, cepat lelah tanpa sebab, atau sering mengalami nasib sial yang beruntun. Aura Anda bisa terlihat kusam, kurang bercahaya, dan Anda merasa tidak terlindungi. 7. Dilarang berdebat atau bertengkar dengan anggota keluarga atau siapapun. Penyebab mistik. Suasana tegang dan energi negatif yang dihasilkan dari pertengkaran atau konflik dapat menarik entitas yang suka dengan kekacauan dan konflik. Entitas yang memakan energi negatif. Ini akan membuat rumah Anda menjadi tempat yang tidak nyaman bagi energi positif dan roh penjaga yang melindungi. Konsekuensi: hubungan keluarga bisa retak secara permanen, kedamaian rumah tangga terganggu, dan energi negatif akan betah berlama-lama di dalam rumah, memicu lebih banyak masalah, ketidaknyamanan, dan kesedihan yang berkepanjangan. 8. Hindari membuang sampah sembarangan atau meremehkan alam. Penyebab mistik. Hari ini adalah hari di mana kita harus menghormati alam dan segala isinya sebagai manifestasi ilahi. Membuang sampah sembarangan dianggap tidak hanya merusak lingkungan fisik, tetapi juga tidak menghargai roh-roh penjaga alam dan entitas yang bersemayam di dalamnya. Meremehkan alam dapat memicu kemurkaan elemen-elemennya dan menarik bala. Konsekuensi:
Anda mungkin akan mengalami kesulitan dalam rezeki yang berhubungan dengan alam, misalnya pertanian, perikanan, atau menghadapi masalah kesehatan yang misterius yang sulit disembuhkan. Anda juga bisa menarik sial dalam perjalanan atau saat berada di luar rumah, seolah alam membalas perlakuan Anda. Weibian, jangan bercermin di tengah malam, terutama sendirian. Penyebab mistik. Cermin adalah portal, sebuah gerbang dua arah. Pada saat tengah malam, terutama di hari yang penuh energi spiritual seperti ini, diyakini bahwa cermin dapat menunjukkan refleksi dari alam lain atau menjadi jalur bagi entitas tak kasat mata untuk menampakkan diri dan berinteraksi dengan dunia kita. Ini dapat membuka gerbang yang seharusnya tidak dibuka, menarik makhluk yang tidak diinginkan. Konsekuensi. Anda bisa melihat hal-hal yang tidak seharusnya dilihat, mengalami gangguan tidur yang parah, mimpi buruk yang realistis, atau bahkan merasa diikuti oleh entitas tak kasat mata yang akan mengganggu hidup Anda. Ini dapat mengganggu kestabilan mental dan spiritual Anda secara serius. Ingatlah, setiap tradisi dan larangan ini adalah warisan dari kebijaksanaan leluhur kita, sebuah peta jalan untuk hidup selaras dengan alam semesta. Hormatilah, pahamilah, dan Anda akan menemukan kedamaian serta berkah. Abaikan, dan Anda mungkin akan menarik konsekuensi yang tak terduga. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan mengungkap misteri hari ini. Semoga Anda selalu berada dalam lindungan dan bimbingan kebijaksanaan kuno. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menjelajahi keajaiban dan tabir rahasia dunia yang tak terhingga. Tetap waspada, tetap bijak, dan jadilah penjaga bagi diri Anda sendiri.